Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi ya terkait dengan cara mengambil PIN ya. Jadi kalau di sebelumnya ya teman-teman ya kita sudah memberikan tata caranya atau urutannya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan cara mengambil PIN ya. Jadi kita nanti sudah lari ke teknisnya. Jadi nanti teknisnya ini nanti teman-teman sama ya dengan saat teman-teman nanti waktu pengambilan PIN. Nah, nanti kita juga akan membahas teman-teman terkait dengan PIN. PIN itu apakah wajib atau tidak? Ya, ini masih banyak sekali pertanyaan ya. Jadi PIN itu wajib diambil ya. Jadi setiap calon peserta didik itu harus wajib memiliki PIN untuk melakukan pendaftaran. Ya. Berikutnya juga data login untuk PIN. Jadi data yang digunakan untuk login itu apa saja. Terus yang terakhir adalah berkas dan syarat PIN. Jadi nanti ada berkas yang harus diupload dan juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Sehingga nanti ketika pengambilan PIN itu teman-teman sudah tidak kesulitan lagi. Seperti itu. Oke teman-teman, sebelumnya ya, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan pengambilan PIN, jangan lupa, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi untuk cara mengambil PIN, ya ini kita bagi menjadi dua ya nanti ya. Jadi cara mengambil PIN ini untuk lulusan tahun 2021. Ini artinya lulusan tahun sekarang ya. Jadi nanti karena ada perbedaan ya, ada perbedaan menu dalam pengambilan PIN. Ya, dalam pengambilan PIN nanti kita bagi menjadi dua. Ada yang 2021 tahun sekarang dan ada yang tahun lalu ataupun yang lulusan luar Jatim. Seperti itu. Oke, kita awali ya. Pertama, teman-teman, apa itu PIN ya? Jadi, PIN itu adalah pengambilan PIN ya. Kita bahas di pengambilan PIN. Jadi, semua calon peserta didik baru, yaitu mengambil PIN atau Personal Identification Number ya, dan menentukan titik rumah. Ini ya. Jadi, nanti ketika mengambil PIN, teman-teman harus menentukan titik rumah. Dengan aplikasi geolokasi, ini biasanya mudahnya adalah Maps ya, Google Map kita aja. Melalui situs ppdbjatim.net dimulai tanggal 19 April. Ingat ya, 19 April ini sudah tanggal 16 ya, jadi kurang 3 hari lagi. Teman-teman bisa mempersiapkan mulai dari sekarang ya, karena ada berkas yang harus diupload. Oke, jadi pengambilannya secara online. Ingat ya, secara online, jadi tidak lagi secara offline. Berikutnya adalah PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran. Ingat ya, jadi semua calon peserta didik itu wajib mengambil PIN. Jadi PIN ini digunakan nanti untuk melakukan pendaftaran. Pak, bagaimana ketika tidak memiliki PIN? Ya tentunya tidak bisa melakukan pendaftaran ya, karena di sini sudah jelas bahwa PIN itu dipergunakan untuk melakukan pendaftaran. Oke, bisa dipahami ya. Terus yang perlu kita cek adalah jadwal ya, jadwal pengambilan PIN. Jadi jadwal pengambilan PIN, ingat ya. Jadi jadwal pengambilan PIN itu mulai tanggal 19 April sampai dengan 31 Mei 2021. Ini masih panjang ya teman-teman ya. Jadi April sampai dengan Mei. Nah, tetapi teman-teman harus ingat ya bahwa pengambilan PIN ini di dalamnya ini di sini ada sudah dimulai pendaftaran di tahap 1 ya. Misalkan jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua. Nah, di sini sudah dimulai tanggal 3 Mei. Jadi teman-teman seharusnya di sebelum pendaftaran itu sudah memiliki PIN ya, karena sekali lagi PIN digunakan untuk melakukan pendaftaran. Oke, ingat ya, waktu pengambilan PIN mulai jam 1 ya, jam 1 malam sampai jam 20, ini loss ya. Jadi artinya nanti berakhir sampai ini, jam 23.59 di tanggal 31 Mei 2021. Terus kegiatannya internet online teman-teman ya, jadi sudah tidak ada lagi pengambilan dalam bentuk offline ya.
Nah, mungkin teman-teman yang dimasuk offline ya, mungkin teman-teman dibantu oleh sekolahnya, itu boleh ya. Jadi misalkan ke sekolahnya minta bantuan untuk dalam pengambilan PIN. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman terkait dengan jadwalnya. Oke, berikutnya bagaimana cara mengambil PIN. Nah, ini kita sudah lari ke teknisnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pertama adalah kunjungi ya ppdbjatim.net. Ya, jadi teman-teman harus mengunjungi ppdbjatim.net ya. Kita tutup dulu. Ini ya. Ini teman-teman harus mengunjungi di ppdbjatim.net ya. Nah, ini. Jadi semua kegiatan nanti dilakukan di ppdbjatim.net. Nah, nanti waktu pengambilan PIN itu di mana, teman-teman ya? Di sini ya, di pra pendaftaran. Ya, karena sekarang itu belum waktunya ya, jadi menu ini belum ada. Karena ini masih waktunya verifikasi rapor. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi tetap mengunjungi di ppdbjatim.net ya, pra pendaftaran. Nanti di sini ada menu ambil PIN. Ini ya. Jadi yang pertama teman-teman kunjungi ppdbjatim.net. Ya, setelah itu memilih menu ambil PIN. Ya, menu ambil PIN. Nah, berikutnya ini di sini ya ada lulusan Jatim 2021. Jadi nanti ini menunya ya. Setelah itu teman-teman bisa melihat di alurnya ya. Kita berikan alurnya ya. Jadi buka situs, pilih pra pendaftaran di sini ya. Berikutnya adalah menu ambil PIN dan memilih menu lulusan Jatim 2021. Nah, berikutnya ini data apa saja yang perlu dipersiapkan ya teman-teman ya. Jadi untuk login itu dengan menginputkan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, NISN nomor induk siswa nasional, dan juga tanggal lahir. Nah, ini penting ya. Jadi ini teman-teman yang sekarang sudah verifikasi nilai rapor ya, tentunya teman-teman harus bisa login menggunakan ini. Kalau tidak bisa login, cek dulu datanya ya di dapurdiknya atau di emisnya. Oke ya. Setelah masukkan tanggal lahir ya, kemudian mencentang captcha ya dan melakukan klik tombol login. Ya, ini ya. Jadi sini nanti teman-teman masukkan NPSN-nya, nomor induk siswa nasional, memasukkan tanggal lahir dan mencentang captcha-nya ya. Dicentang bahwa saya bukan robot. Nah, biasanya teman-teman di sini nanti ketika centang ya akan muncul gambar-gambar ya. Biasanya teman-teman di sini akan muncul gambar-gambar. Nah, di situ gambarnya itu apa? Di situ ada pilihan biasanya hidran atau meteran atau mungkin yang lainnya, itu silahkan dipilih semua gambarnya. Biasanya sekitar 3 gambar ya. Kalau gambarnya 3 itu dipilih 3, nanti klik verifikasi, nanti baru ini akan otomatis tercentang ya. Ini setelah dicentang teman-teman baru klik tombol login ini ya, login. Nah, otomatis teman-teman masuk ke dalam tampilan ya. Jadi setelah login masuk ke mengisi nilai rapor. Nah, ingat ya, jika rapor sudah diisi, sekolah asal ditampilkan nilai siswanya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman sudah verifikasi nilai rapor ya, atau mungkin dari sekolah yang sudah mengisi, maka di sini otomatis nilai rapornya sudah akan ada isinya. Bisa dipahami ya, mungkin teman-teman yang sudah verifikasi nilai rapor, itu teman-teman nilai rapornya sudah akan muncul di sini. Ini ya, isian data nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 Anda, dan sertakan 5 foto rapor Anda per semester jika Anda siswa akselerasi. Hanya sertakan 3 foto rapor. Ini kalau ada yang akselerasi. Nah ya, rapornya jika sudah terisi otomatis akan ditampilkan ya. Tetapi poin 2 ya, jika rapor belum diisi, ingat ya, jika rapor belum diisi, sekolah asal maka mengisi nilai rapor dan unggah berkas foto rapor sesuai ketentuan format ya. Selanjutnya menekan tombol lanjutkan proses jika selesai. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekolahnya belum mengisi ya, belum mengisi nilai rapor, atau teman-teman belum verifikasi nilai rapor, maka di sini nanti akan dimunculkan nilai rapornya. Nah, teman-teman nanti juga harus mengisi ya. Jadi teman-teman harus mengisi nilai rapornya. Jadi nilai rapornya diisi berapa dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, nanti foto rapornya ada di sini teman-teman ya, ada di bawah sini. Nah, untuk ketentuan raport atau nilai rapor yaitu diupload per semester. Jadi teman-teman nanti harus memfoto 5 semester. Jadi nanti fotonya ada 5 ya. Dari semester 1, semester 2, semester 3, 4, dan juga semester 5. Nah, berikutnya adalah format. Ini format yang diperbolehkan ya, atau yang ditentukan ya. Formatnya adalah bentuk PNG, JPG, atau JPEG. Ini tidak perlu ditawar ya. Misalnya, Pak, saya mau rubah ke PDF ya nggak bisa ya, karena formatnya harus sesuai yang ditentukan ya, sesuai ketentuan. Oke ya, terus ukuran minimal adalah 200 KB. Nanti bagaimana kalau di bawah 200 KB, Pak? Dia akan error. Terus yang nomor adalah pastikan nilai dan file foto itu sama. Jadi teman-teman ketika memasukkan nilai di sini ya, terus nanti teman-teman mengunggah nilai rapornya, itu fotonya sama. Jadi antara nilai dengan foto atau file raportnya itu adalah sama.
Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Berikutnya adalah ini ya, unggah file rapor dengan menekan tombol browse. Jadi yang di bawah tadi ya, yang di bawah sini ya. Nanti silahkan klik browse. Di sini nanti ada tombol browse. Teman-teman silahkan diunggah ya dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Klik menekan tombol browse, itu tambahkan file. Di sini nanti ada tambahkan file. Ini cancel nih kalau mau ganti ya, nanti di cancel kalau mau mengganti ulang. Misalkan raportnya salah. Untuk menambahkan dan tekan tombol mulai unggah. Nah, nanti kalau raportnya 5 ya, 5 semester 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah diisi, teman bisa mulai klik mulai unggah. Ya. Setelah klik unggah, lah ini jika file yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan tampil pesan kesalahan. Ini ya. Jadi yang sudah kita sebutkan tadi bahwa pastikan file yang akan diunggah berukuran lebih dari 200 KB. Ini kalau mungkin nanti formatnya salah ataupun ukuran filenya itu kurang besar ya, kurang dari 200 KB, itu akan muncul notifikasi kesalahan seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Berikutnya teman-teman melakukan konfirmasi terkait mengirim berkas rapor ya. Jadi teman-teman nanti ini harus pastikan ya, kalau sudah betul ya, kalau sudah yakin, teman-teman bisa menekan tombol ya saya yakin. Ya. Karena kalau sudah yakin, teman-teman otomatis kalau sudah konfirmasi tidak bisa dilakukan pembetulan kembali. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin memeriksa kembali, ya tekan belum yakin. Jadi teman-teman belum yakin, teman-teman nanti akan diarahkan ke pengecekan nilainya lagi. Ya, kalau sudah yakin, teman-teman harus klik ya saya yakin. Nah, kalau sudah yakin ya, jadi setelah teman-teman proses login ya, mengisi nilai rapor, dan berikutnya data yang perlu dipersiapkan itu adalah kartu KK. Pak, kartu kakaknya yang bagaimana ya? Kartu kakaknya yang asli ya, jadi yang asli di-scan. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan ini ya, fotokopi legalisir. Ya, biasanya legalisir di tingkat desa ya. Jadi foto kartu keluarga ini yang perlu dipersiapkan. Dan nanti teman-teman ini ketentuannya ya. Jadi untuk kartu kakak itu scan kakak yang asli. Kalau arsip tentunya berwarna ya teman-teman ya, jangan yang hitam putih. Ya kalau fotokopi teman-teman harus dilegalisir dulu ya, setelah dilegalisir baru di-scan. Ya, terus formatnya sama ya, PNG, JPG atau JPEG, terus ukuran minimalnya ya, jadi ukuran terendahnya itu adalah 200 KB. Ya, panjang dimensi 600 pixel. Ini kakak itu kan biasanya landscape ya, dia memanjang. Jadi panjang dimensi pixelnya 600 pixel. Nah, ini tidak usah dipikirkan teman-teman ya. Ini nanti ketika melebihi dari ukuran nanti sudah di convert sendiri ya oleh sistem seperti itu. Nah teman-teman nanti mengisi ini ya datanya ya. Jadi data kartu keluarga ini wajib diisi ya, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, nomor KK ya, NIK, nomor HP, terus alamat rumah sesuai KK. Ya ingat ya. Nah nanti kalau misalkan menggunakan domisili bagaimana? Nah nanti biasanya di bawah di sini ada isiannya. Jadi teman-teman nanti alamatnya sesuai dengan kakaknya atau sesuai dengan domisilinya. Nah berikutnya teman-teman harus mengunggah kartu keluarganya. Ya di sini nanti ada tombol ya, unggah kartu keluarga. Ya pastikan semua data ini sudah sesuai dengan data yang ada di kakak. Ya bisa dipahami ya. Setelah seperti ini teman-teman bisa unggah kartu keluarga di sini. Nah unggah file kakak dengan menekan tombol browse. Jadi nanti di bawahnya ada tombol browse. Jadi untuk memilih filenya. Jadi kakaknya itu ditaruh di mana. Atau menggunakan HP atau teman-teman menggunakan komputer ya atau laptop. Jadi datanya dimasukkan dulu, dipersiapkan dulu. Kalau sudah dia memilih browse ya, sekarang tambahkan file. Jadi dipilih filenya. Untuk menambahkan dan tekan tombol mulai unggah. Jadi dimulai unggah. Jadi kakaknya diunggah atau di-upload. Seperti itu. Ingat ya. Ukurannya di atas 200 KB. Oke ya, bisa dipahami ya. Setelah kakak diunggah, nah ini ya, jika file yang diunggah tidak sesuai maka tidak sesuai dengan ketentuan ya, maka akan tampil pesan kesalahan. Ya ukuran kakak terlalu kecil ya, jadi kurang dari 200 KB. Nah, jika kakak sudah oke ya, jadi sudah memenuhi syarat, ya ini melakukan konfirmasi terkait data keluarga ya. Jika yakin, ini ya. Tekan tombol ya saya yakin. Jika ingin memeriksa kembali, jadi kalau belum yakin ya, tekan belum yakin. Kalau belum yakin teman-teman nanti akan di cross check lagi ya, jadi kakaknya akan dicek lagi. Kalau sudah yakin, klik ya saya yakin. Oke ya. Berikutnya teman-teman login sudah, mengisi rapor sudah ya, atau cek rapor sudah. Berikutnya adalah data kartu keluarga. Nah,
Kartu keluarga juga sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjutkan ke penitikan lokasi rumah. Nah ini yang menentukan ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang belajar untuk menentukan lokasi rumah. Jadi teman-teman harus memahami di sekitarnya ya. Di sekitarnya apakah betul, lah ini rumahnya atau bukan ya. Nanti takutnya salah nitik rumah ya. Berikutnya menentukan titik lokasi ya. Jika denah daerah lokasi rumah telah ditampilkan, ini ya sudah ditampilkan denahnya ya. Maka mengarahkan pointer ya pada titik lokasi rumah yang tepat. Jadi ini yang digeser ini ya teman-teman ya. Yang apa ini? Titiknya ini ya, ini pointernya. Jadi ini nanti digeser ya, diklik tahan geser. Ini ditempatkan pasnya di mana titik lokasi rumahnya. Ya. Jika titik lokasi sudah tepat, jadi misalkan ini sudah tepat ya, pilih lokasinya, maka menekan tombol pilih lokasi. Ini, pilih lokasi. Berikutnya adalah lanjutkan proses berikutnya ya. Jadi ini pilih lokasi. Teman-teman bisa juga menggunakan searching ya. Jadi biasanya kan maps-nya itu jauh ya, biasanya tampilan awalnya itu mungkin tidak berada di lokasi Anda. Jadi teman-teman bisa menggunakan tombol searching ya dari sini. Misalkan Ngagel Mulyo, atau mungkin misalkan Kediri, misalkan rumahnya mana, bisa menggunakan tombol ini. Berikutnya nanti teman-teman bisa menggunakan lokasinya ini digeser. Jadi ini diklik, ditahan ya, ini digeser, ditempatkan di mana lokasi rumahnya. Ini ya. Terus teman-teman harus membaca ya, harap menentukan lokasi rumah Anda berdasarkan kartu keluarga. Jadi yang digunakan titik lokasinya adalah kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Ya ini ya, surat keterangan domisili. Nah, teman-teman nanti baca ketentuannya ya. Penggunaan surat keterangan domisili atau SKD. Jika mengisi data surat domisili pada langkah sebelumnya, jadi sebelumnya ketika teman-teman menentukan mengisi data keluarga, jika menggunakan surat keterangan domisili ya pada langkah sebelumnya, maka tentukan lokasi berdasarkan surat domisili. Ingat ya. Jadi teman-teman nanti harus memilih lokasinya itu berdasarkan kartu keluarga atau berdasarkan surat domisili. Karena nanti untuk menentukan letak dari lokasi rumahnya itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Berikutnya teman-teman kalau sudah oke ya, titik rumahnya sudah dipilih, sudah tepat, teman-teman bisa klik lanjutkan proses. Nah, nanti di sini teman-teman sekali lagi harus mengkonfirmasi bahwa lokasi penitikan rumah sudah benar ya. Jika yakin maka menekan tombol ya. Ya, saya yakin. Jika tidak maka menekan tombol belum yakin. Nanti kalau yakin otomatis melanjutkan ke proses berikutnya. Kalau belum yakin teman-teman akan kembali lagi ya, akan kembali lagi ke pengecekan datanya. Oke ya. Berikutnya adalah diberikan informasi mengenai jalur pendaftaran yang akan dipilih. Nah, teman-teman harus ingat ya bahwa untuk jalur pendaftaran teman-teman harus memahami ya. Jadi teman-teman pilihlah jalur yang akan Anda ambil. Ya, kan tidak mungkin teman-teman mengambil semuanya ya. Tentunya teman-teman harus mengambil sesuai dengan yang ingin dilakukan pendaftaran ya. Pilihlah jalur yang akan Anda ambil saat pendaftaran nanti ya. Pemilihan ini ingat ya, pemilihan ini hanya akan mempengaruhi prioritas Anda diverifikasi duluan. Jadi datanya ketika sudah diisikan, nah ini akan menjadi prioritas ya. Ketika teman-teman memilih di tahap 1, maka akan diprioritaskan dulu untuk datanya diverifikasi. Ingat ya, karena apa? Karena tentunya di tahap 1 dan tahap 2 ini tentunya lebih duluan di tahap 1. Jadi akan menjadi prioritas duluan ketika teman-teman nanti ingin mendaftar di tahap 1. Ya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang persiapkan ya, baca tahap dan jalur. Ya, tahapnya apa saja, jalurnya apa saja ya. Karena nggak mungkin teman-teman di tahap 1 ini mendaftar di semua jalur. Pasti teman-teman akan memilih satu jalur ya, misalkan jalur afirmasi atau tidak mampu, misalkan jalur afirmasi buruh, atau mungkin jalur prestasi lomba. Nah, teman-teman tentunya tahap 1 ini akan memilih satu jalur. Ya, karena ini jadwalnya serentak. Jadi pemilihannya hanya di satu jalur. Terus berikutnya di tahap 2, kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar tahap 2 ya boleh dicentang tahap 2. Misalkan mau daftar di tahap 3, 4, dan 5 Pak. Centang aja ya, dicentang. Ya disesuaikan dengan teman-teman itu ingin mendaftar di jalur apa. Ingat ya, jadi ini hanya 3 tahap. Sebenarnya ini kemungkinan ada kesalahan ya teman-teman ya, karena di tahun ini itu ada 5 tahap ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek aja jadwalnya. Mana ya, kita cek di jadwalnya ya. Jadi seharusnya itu ada 5 ya. Mulai di sini jalur afirmasi ya, jalur afirmasi, terus nilai akademik SMA,
jalur Yunasi SMK, Yunasi SMA, dan terakhir adalah nilai akademik SMK. Ini ada 5 jalur. Di sini hanya tahap 3, ini harusnya tahapnya 5. Nanti teman-teman ini mungkin akan berubah. Tapi untuk pemilihannya sama untuk caranya. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah oke teman-teman ya, bisa kembali untuk pengecekan data, atau teman-teman kalau sudah yakin, sudah mencentang pilihan jalur yang akan diikuti untuk pendaftaran, teman-teman bisa klik kirim. Sip ya, bisa dipahami ya, silahkan klik kirim. Jadi nanti teman-teman setelah mengklik kirim, ya, setelah login, pengisian rapor, unggah SKL, pengisian data keluarga, penentuan lokasi rumah, selanjutnya adalah ringkasan data. Jadi teman-teman diberikan ringkasan data, jadi datanya diringkas lagi. Jadi teman-teman tadi yang sudah menginputkan datanya ya, jadi di sini akan ditampilkan lagi. Silahkan di cross check sudah betul atau belum. Oke, bisa dipahami ya. Terus yang berikutnya adalah ketika semua data sudah oke, ya, melakukan konfirmasi ulang ya. Jadi pemilihan jalurnya sudah oke semua, teman-teman bisa klik yakin dan kirim data. Setelah data dikirim teman-teman, nah ini sudah terakhir ya, ini di langkah terakhir ya, pengambilan ya, status verifikasinya dalam proses verifikasi berkas dan rapor. Jadi teman-teman ingat bahwa PIN itu tidak bisa langsung dapat ya, jadi harus menunggu pengajuan datanya ya, atau berkasnya yang diisikan dan juga dilampirkan itu harus diverifikasi oleh admin. Nah, adminnya siapa? Adminnya biasanya sekolah SMA atau SMK negeri terdekat. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi status verifikasinya dalam proses, jadi teman-teman harus memantau ya. Nanti kita buatkan video berikutnya ya, melihat proses pengambilan PIN. Ya, ingat status verifikasinya dalam proses verifikasi berkas dan rapor ya. Cek ulang 2-3 hari kemudian. Ya, karena tidak bisa langsung dapat. Biasanya ada yang sehari dapat, ya, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Nah, itu tergantung dari tim verifikasi ya. Login ulang pada menu ambil PIN untuk melihat status verifikasi Anda. Jadi di dalamnya ini nanti teman-teman ya, verifikasi berkasnya nanti ada 2 ya, teman-teman bisa ditolak, bisa diterima. Kalau teman-teman ternyata berkasnya tidak sesuai, teman-teman pasti nanti akan ditolak pengajuan PIN-nya. Jadi teman-teman harus mengupload ulang data yang ditolak itu bagian apa. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau diterima otomatis PIN-nya akan muncul ya. Kita akan buatkan cara melihat PIN nanti di video kita berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini ya. Semoga bisa dipahami ya, dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.